Halo, perkenalkan nama saya Khairul Anwar. Terima kasih sudah mendengarkan dan setia di audiobook Angan Senja Senyum Pagi. Untuk kali ini kita sudah memasuki episode 5. Sebelum Anda menonton dan mendengarkan audiobook ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda semuanya. Angan mengambil kunci rumah Ibun di balik gesek di depan pintu. Surat wasiat sang ibu masih ada di genggamannya ketika ia membuka pintu itu. Assalamualaikum. Suara Angan masih berat. Ia tahu tak ada siapa-siapa di dalam rumah. Ibun sudah pergi, tapi ia merasa perlu mengucapkan salam. Biasanya Ibun menyambut salam itu. Sebelum beberapa detik kemudian wajah teduhnya muncul dari balik kamar setelah menyibak gorden. Angan berjalan memasuki rumahnya yang kini terasa dingin. Sebuah rumah selalu seperti tubuh yang harus memiliki nyawa. Ia bukan sekedar bangunan. Tembok berisi 4 dilengkapi atap dan lantai. Rumah adalah sebuah organisme yang hidup. Penghuninya memberinya warna dan nuansa. Konon, ketika sang pemberi nyawa itu mangkat, nyawa rumah itu juga ikut pergi. Maka rumah akan menjadi dingin. Lantainya, atapnya, temboknya. Sebelum perlahan namun pasti menjadi rusak dan lapuk. Di dinding ruang tengah, di atas meja makan tempat Angan bisa mengobrol berdua bersama Ibun. Tertempel foto-foto. Ada foto almarhum ayah yang sudah meninggalkan rumah itu puluhan tahun yang lalu. Foto Ibun ketika masih muda. Sebuah hiasan mirip sajadah bergambar Ka'bah. Dan foto Angan ketika memenangkan Olimpiade Matematika tingkat SMA. Usiamu sudah lewat 30, Ngan. Angan ingat perbincangannya bersama Ibun beberapa tahun yang lalu. Teman-temanmu sudah punya anak. Kamu kapan toh? Mendengar itu, waktu itu ia hanya tertawa. Ngomong apa sih, Bun? Senyumnya melengkung tipis, kepalanya menggeleng pelan. Dahi Ibun mengerut. Kamu selalu gak serius kalau diajak ngomong soal ini. Ibun serius toh, Ngan. Angan meletakkan sendok di mangkuknya. Bubur kacang hijau Ibun paling juara. Angan memasang senyum lebar. Ibun menggeleng-gelengkan kepala. Ya wes, sakarepmu. Ibun bangkit dari duduknya sambil membawa mangkuk kosong ke dapur. Angan meneruskan menyantap bubur kacang hijaunya. Tapi Ibun juga pengen seperti ibu-ibu yang lainnya, Ngan. Ibun setengah berteriak dari arah dapur. Apa kamu gak kasihan sama Ibun? Cuma bisa berharap punya mantu. Buru-buru punya cucu. Angan membuka pintu kamarnya. Kamar yang sudah lama ia tinggalkan. Sejak merantau ke Amerika, lalu lanjut sekolah di London, dan kini menetap di Jakarta. Kamar itu tentu kosong, meski setiap bulan Ibun meminta Dini, sepupu jauh Angan yang menemani Ibun di rumah, untuk membersihkan kamar itu. Debu-debu seperti sudah punya sarang nyamannya sendiri, apalagi di tempat-tempat yang sulit terjangkau tangan. Angan tak pernah bertemu Dini. Sebenarnya, selama ini hanya tahu dari cerita-cerita Ibun di telepon. Angan duduk di ranjang kayu yang kasurnya kini digulung. Ia menatap ke arah dinding lebar di kamar itu. Di sana terpajang beberapa piagam penghargaan yang dibingkai. Figura, berbagai lomba sepertinya pernah dimenangkan Angan. Mulai dari lomba pidato, bahasa Inggris hingga olimpiade pelajaran yang paling disukainya, matematika. Ia tersenyum ketika melihat piagam itu. Piagam yang membuatnya mengingat sesuatu. Ia bangkit dari ranjang kayu itu, lalu berjalan ke arah meja belajar yang menyatu dengan sebuah rak. Di sana tersimpan buku-buku favorit Angan, kaset-kaset lama, juga piala-piala. Tatapannya menyusuri satu persatu benda-benda itu, hingga ia berhenti di sebuah bingkai foto. Di sana ada dirinya memakai seragam SMA.
Tetapi yang paling mengganggunya adalah kehadiran sosok lain di foto itu, seorang perempuan. Untuk mengingat semuanya, Angan sebenarnya tak memerlukan foto itu. Momen saat blitz kamera menangkap senyumnya yang memperlihatkan 2 garis giginya. Kilat yang membekukan rambut perempuan di foto itu, padahal angin sedang bertiup cukup kencang. Juga kedip lensa kamera yang mempaus semuanya. Segalanya masih terekam baik dalam ingatan Angan, seperti segala yang lain yang terlanjur masuk ke dalam inti memorinya. Tetapi kini foto itu terasa seperti sambaran kilat yang menyerangnya tanpa aba-aba. Semua ingatan tentang perempuan itu tiba-tiba menguasai dirinya. Rambut itu, hidung itu, alis itu, senyum itu. Pagi. Ya, pagi. Rambut kecoklatan, baju yang selalu salah seolah ingin diperhatikan semua orang. Saat orang lain memakai seragam putih abu, pagi akan datang dengan celana olahraga. Saat semuanya mengenakan baju pramuka, pagi selalu tahu cara mencuri perhatian semua orang dengan mengenakan seragam yang lengannya digulung terlalu tinggi. Tetapi tak ada orang yang bisa mengkritiknya, sebab apapun yang pagi kenakan, sesalah apapun, seaneh apapun, ia selalu berhasil mencuri pertunjukan manapun. Di foto itu, tertulis tulisan tangan pagi memakai tinta biru. Morning smile will always make you smile. Memang, senyum pagi selalu membuat senyum orang lain harus di-tag ulang. Ia yang selalu tertawa untuk sebuah lelucon yang bahkan belum sampai ke bagian lucunya. Ia yang selalu tahu sebuah lagu indah meski lirik pertamanya belum dinyanyikan. Angan mengambil foto itu dari tempatnya, kemudian meniup dan membersihkan kacanya yang berdebu. Ibun sudah pergi. Gi, aku belum sempat menyampaikan salamnya ke kamu. Maaf aku belum mengabarimu soal kepergian Ibun, bisik Angan. Ia menarik napas panjang ketika meletakkan foto itu di atas meja belajar. Seolah ada sesuatu di dadanya, tepat bawah tenggorokannya. Sesuatu yang menahannya, sesuatu yang membuatnya menahan diri dan menjaga janji hingga selama ini. Sesuatu yang berat bagi dirinya sendiri. Kini, Angan duduk di kursi kayu di depan meja belajar itu. Cahaya menerobos dari tingkap kaca di atas kepalanya. Ia membuka surat wasiat Ibun perlahan-lahan. Surat yang ditulis langsung oleh Ibun. Surat yang meski ia baca berkali-kali sambil berharap Ibun keliru menuliskan nama, isinya selalu sama. Angan, ketika kamu membaca ini, mungkin Ibun sudah pergi. Semua yang sudah kamu berikan untuk Ibun lebih dari cukup. Ibun bahagia memilikimu. Tapi jika kamu ingin lebih membahagiakan Ibun, permintaan Ibun hanya satu. Ibun ingin kamu menikah dan bahagia. Kamu gak bisa begini terus. Tak ada lagi yang harus ditunggu. Kali ini dengarkan Ibun. Dini sudah merawat Ibun sejak Dini remaja. Dia anak yang baik. Jika selama ini Dini merawat Ibun, Ibun ingin dia kelak mendampingimu. Terima kasih sudah mendengarkan episode yang kelima. Semoga bisa menghibur dan menemani waktu Anda. Tetap stay tune di audiobook novel Angan Senja Senyum Pagi. Sampai jumpa.